Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Eka di Belajar Bareng Matematika Jostna. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri dengan subtopik refleksi, oke, atau pencerminan. Jadi kita akan belajar refleksi atau pencerminan. Apa itu refleksi? Langsung saja. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Nah ini ya, jadi cermin datar seperti di cermin datar refleksi itu, atau pencerminan lah kayak kata lainnya. Nah ini kita misalkan punya ini, dicerminkannya di mana? Oh sini. Jarak bayangan dan jarak benda sama. P aksen ini ya, sama. Itu refleksi. Macam-macam refleksi ada beberapa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Sini sumbu X nya menjadi cermin. Jadi misalnya ini ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi misalnya saya punya titik ini titik berapa ini? A 3,1. Saya cerminkan atau refleksikan terhadap sumbu X. Bayangannya di mana? Nah, caranya harus sama. Oh di sini. Ini harus sama. Berarti ini aksen bayangannya berapa? 3,-1. Nah, jadi di sini X nya tetap, Y nya 1J jadi -1, berubah jadi negatif. Jadi secara konsep di sini kalau kita punya AX, Y direfleksikan terhadap sumbu X, jadinya bayangannya Y nya berubah jadi X, -Y. Jadi X, Y berubah jadi X, Y. Y nya berubah jadi negatif. Contoh, tentukan bayangan titik A 3,4 jika direfleksikan terhadap sumbu X. A 3,4 kena refleksi sumbu X, jadinya aksennya apa? Kalau direfleksikan terhadap sumbu X yang berubah apa? Y nya. Oh berarti X nya tetap 3, Y nya jadi negatif 4 jadi -4. Jadi nanti kalau negatif jadi positif, tinggal balik saja. Jadi oh 3,4 dimana di sini, bayangannya nanti di mana? Nah, misalkan nanti pada sini, di sini berarti. Nah, jadi ini ya harus sama. Ya, oke, itu pencerminan terhadap sumbu X. Kalau saya punya di sini, berarti bayangannya di mana? B aksennya berarti sini. Nah, oke, kita lanjut ke refleksi berikutnya. Sama dengan refleksi terhadap sumbu X, berikutnya kita bahas refleksi terhadap sumbu Y. Jadi yang jadi cermin sumbu Y nya jadi cermin. Ya, jadi misalkan saya punya ini. Nah, ini berapa ini? Sorry ini titik P misalkan 2,4, direfleksikan terhadap sumbu Y, jadi sumbu Y nya jadi cermin. Mana bayangannya? Nah ini P aksen, ini harus sama jaraknya, berarti ini berapa? -2,4. Oh 2,4 jadi -2,4. X nya yang berubah, X nya jadi negatif, Y nya tetap. Jadi X nya jadi negatif, Y nya tetap. Jadi secara konsep kalau saya punya AX, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, jadinya apa? Nah, -X, Y. X nya berubah dari X menjadi -X. Kalau Y nya tetap. Oke, langsung kita ke contoh soal. Tentukan bayangan titik A 5,2 jika terhadap sumbu Y. Jadi saya punya A.
5,2 refleksi terhadap sumbu Y. Aksennya apa? 5,2, X nya yang berubah ya, berarti jadi min 5,2, Y nya tetap, X nya jadi min 5. Jadi saya punya 5,2, dimana 5,2 sini, bayangannya mana ini? Nah, kalau sini A berarti sini A aksen, sini 5,2 berarti sini min 5,2. Jadi X nya yang berubah. Refleksi yang berikutnya, refleksi terhadap titik pusat. Titik pusat itu berarti sini 0,0, direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Jadi saya punya di sini, ini berapa, nggak saja P 3,1 direfleksikan titik pusat, jadinya sini P aksen berapa, min 3, min 1. X nya berubah, Y nya juga berubah jadi negatif ya. Jadi kalau AX, Y direfleksikan terhadap titik pusat 0,0, jadinya apa? X nya berubah jadi negatif, Y nya juga berubah jadi negatif, begitu sebaliknya. Nah ya, jadi kalau kita lihat contoh soalnya, tentukan bayangan titik 4,2 direfleksikan terhadap titik pusat. Berarti kalau saya punya A 4,2 refleksi terhadap 0,0 titik pusat ya, jadinya apa? A aksennya, X nya berubah, Y nya juga berubah. Oh berarti min 4, min 2 ya, seperti itu. Refleksi berikutnya, garis Y sama dengan X. Nah ini namanya garis Y sama dengan X. Ini garis Y sama dengan X. Setelah saya punya di sini M berapa ini titiknya, 4,3. Kalau refleksi sumbu X, nah ini kan, ini cerminnya, bayangannya mana? Oh sini, berarti berapa ini? Oh 3,4, M aksen 3,4 tuh, 4,3 jadi 3,4. Oh dibalik, X jadi Y, Y jadi X. Jadi kalau saya punya A X, Y direfleksikan garis Y sama dengan X, bayangannya jadi Y, X. Jadi X jadi Y ditukar, Y jadi X, mudah saja ya. Kalau saya punya, tentukan bayangan titik 4,1 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, berarti A 4,1 direfleksikan garis Y sama dengan X, jadinya apa? A aksennya 1,4 dibalik, Y jadi X, X jadi Y. Atau kalau bingung-bingung pakai gambar aja. Hampir sama dengan ini, yaitu refleksi terhadap garis, ini bukan sumbu ya, garis Y sama dengan min X. Nah ini Y sama dengan min X, garisnya kalau saya punya titik di sini, mana bayangannya? Oh sini. Nah, ya. Jadi kalau ini min 4,2 S misalkan, S aksennya berarti min 2,4. Ditukar tapi kasih negatif, X jadi min Y, Y jadi min X, X nya jadi min Y, Y nya jadi min X. Jadi kalau X, Y refleksi garis Y sama dengan min X, ini sorry belum diganti, Y sama dengan min X, jadinya apa? Min Y, min X. Jadi kalau ada contoh, itu kan bayangan min 3,7 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, berarti A min 3,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, apa? Y jadi
min x, x jadi min y, berarti aksennya dibalik kasih min, berarti 1 jadi min 1,3 ya. Kalau kita cek nggak usah jamin 3,1 sini jadinya mana, berarti min 1,3 ya. Oke. Ini agak sulit, garis x sama dengan h. Ini garis x sama dengan h. Kalau saya punya bayangan di sini, bayangannya mana sini, pakai gambar tidak apa-apa. Atau kalau mau pakai rumus, kalau saya punya x, y garis x ini ya, x sama dengan h, berarti jadinya apa, 2 kali h min x, y nya tetap, x nya jadi 2 kali h min x, y nya tetap. Jadi kalau ada contoh, tentukan bayangan titik A 1,3 terhadap garis x sama dengan 3. Berarti kalau A 1,3 direfleksikan terhadap garis x sama dengan 3, berarti di sini hanya sama dengan 3, berarti A aksennya 2h, 2 kali 3 min x nya 1, y nya tetap 3, berarti A aksennya 2 kali 3 6 kurangi 1,3, berarti A aksennya 5,3. Jadi misalkan di sini 1,3, oh sorry bukan ini, 1,3 sini ya, berarti bayangannya sini 5,3. Yang penting rumusnya aja ini ya. Terus y sama dengan k. Nah, ini y sama dengan k, ini garis y sama dengan k. Kalau pakai rumus ini hampir mirip tadi, apa, x nya tetap, kalau ini x nya tetap, y nya jadi 2k min y. Jadi kalau ada soal min 4,1 direfleksikan terhadap garis y sama dengan 2, jadinya apa, a min 4,1 direfleksikan terhadap garis y sama dengan 2, jadinya apa, a aksennya x nya tetap min 4,2 kali y, 2 kali 2 kurangi y nya 1, berarti a aksen sama dengan min 4,2 kali 2 4 kurangi 1 3, min 4,3. Jadi kalau saya punya min 4,1 dicerminkan jadi ini min 4,3. Oke, itu beberapa refleksi, dan ini rumus-rumusnya kita ingat kembali. Kalau terhadap sumbu x, y nya yang berubah, x nya tetap. Kalau terhadap sumbu y, x nya yang berubah. Kalau terhadap y sama dengan x, saling tukar, xy jadi yx. Kalau y sama dengan x ditukar kasih negatif ya. Terus kalau x sama dengan h, x nya 2h min x. Kalau y sama dengan k, y nya 2k min y. X nya tetap, ini y nya yang tetap ya. Oke, cukup itu saja. Terima kasih, jangan lupa share dan subscribe, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.